Perkenalkan, nama saya Tia Arkamsia dari kelas AM 6D pagi. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Integrasi Analisis SWOT dan Metode Balance Scorecard sebagai alat pengukuran dan peningkatan kinerja perusahaan pada PT XYZ di Batam. Latar belakang. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, perusahaan-perusahaan memerlukan pengawasan khusus untuk mengukur dan meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Penilaian kinerja merupakan suatu penilaian secara periodik dalam menilai efektivitas operasional perusahaan dan dapat mengontrol pekerjaan karyawan. Agar berjalan dengan baik, diperlukannya analisis yang tepat dan akurat mengenai pengukuran kinerja perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mendapatkan visi dan misi yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan perusahaan dan juga digunakan dalam mengevaluasi hasil kerja dari periode lalu yang selanjutnya dilakukan perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan alat sebagai tolak ukur kinerja perusahaan yang mampu mengukur aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. Setiap perusahaan hanya berfokus kepada aspek keuangan saja, maka tidak bisa memberikan informasi terhadap apa yang akan dilakukan dalam jangka panjang dan tidak bisa menghitung seberapa besar aset tak berwujud yang dimilikinya. Kemudian, perumusan masalah. Dari hasil latar belakang dapat kita simpulkan perumusan yang dihadapi dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut tentang bagaimana tingkat pencapaian kinerja PT XYZ diukur dengan menggunakan metode analisis SWOT dan metode balance scorecard, dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja PT XYZ dengan menggunakan metode analisis SWOT dan metode balance scorecard. Tujuan penelitian. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menguji tingkat pencapaian PT XYZ dengan menggunakan metode analisis SWOT dan metode BSC. Kedua, mampu merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kinerja PT XYZ berdasarkan metode analisis SWOT dan metode BSC. Ketiga, mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal, peluang dan ancaman eksternal PT XYZ. Mampu mengembangkan dan praktekkan 4 perspektif BSC, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan pada PT XYZ. Terakhir, mampu memberikan evaluasi pemanfaatan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman di PT XYZ. Manfaat penelitian. Dengan mengintegrasikan metode analisis SWOT dan metode BSC yang dimana menghasilkan pengukuran dan peningkatan kinerja perusahaan termasuk PT XYZ. Kontribusi ini dapat membantu memperluas pemahaman kita tentang bagaimana alat ukur manajemen dapat saling melengkapi dan dapat digunakan dengan efektif untuk mencapai tujuan manajemen strategis. Batasan masalah. Penelitian ini dikhususkan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja di PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi dari metode analisis SWOT. Metode BSC yang dimana sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja perusahaan PT XYZ. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari PT XYZ. Data yang digunakan mencakup informasi analisis SWOT perusahaan serta mencakup 4 perspektif dalam BSC. Dan data yang diperoleh dari 3 tahun terakhir dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Kajian teori. Pertama, teori penilaian kinerja. Teori penilaian kinerja menyediakan pemahaman tentang bagaimana organisasi dapat mencapai kinerjanya yang baik melalui perencanaan, pengukuran, pengembangan, dan penghargaan karyawan. Dengan demikian, jelaslah bahwa penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Kedua, teori perencanaan strategi. Teori perencanaan strategis membantu dalam merancang dan mengimplementasikan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal, pengembangan strategi yang tepat, dan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa strategi tersebut berhasil diimplementasikan dan mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, teori pengukuran kinerja.
Teori pengukuran kinerja perusahaan menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran tersebut antara lain dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan organisasi dan dapat digunakan sebagai dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar penyusun strategi perusahaan atau organisasi. Kajian literatur. A. Penilaian kinerja. Menurut Mulyadi tahun 2001, penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik operasional suatu organisasi sebagai organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan definisi di atas, kata kunci daripada manajemen kinerja adalah pertama, proses yang sistematik, kedua, untuk memperbaiki kinerja, ketiga, melakukan proses berkelanjutan dan berjangka panjang, keempat, meliputi penetapan sasaran kinerja strategik, kelima, mengukur kinerja, keenam, mengumpulkan, menganalisis, menelaah, melaporkan data kinerja, ketujuh, menggunakannya untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. B. Balance Scorecard. Awalnya metode Balance Scorecard ini didapatkan untuk mengukur kinerja dalam jajaran eksekutif saja, hanya berfokus di pengukuran keuangan yang berkembang di perencanaan strategis. Selain dengan pertahanan dari perspektif keuangan yang bersifat tradisional, ini akan digunakan untuk menilai dari aset wujud yang dimiliki, dan untuk aset yang tidak berwujud akan dinilai dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan, dan pembelajaran untuk membantu perusahaan dalam mencapai visi dan strategi yang dihendak diraih oleh perusahaan. Tercapainya visi dan misi sasaran dari perusahaan akan terlaksana apabila seluruh sumber daya manusia atau karyawan pada perusahaan mengerti bahwa seluruh aktivitas yang mereka kerjakan sangat berdampak pada keberhasilan perusahaan. Pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, penggunaan metode SWOT dalam pengukuran kinerja perusahaan berhubungan positif dengan tingkat pencapaian kinerja perusahaan di PT XYZ. Hipotesis kedua, penggunaan metode Balance Scorecard dalam pengukuran kinerja perusahaan berhubungan positif dengan tingkat pencapaian kinerja perusahaan di PT XYZ. Hipotesis ketiga, integrasi analisis SWOT dan metode Balance Scorecard memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan di PT XYZ. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan campuran di mana penggabungan pendekatan metode kuantitatif dan pendekatan metode kualitatif. Pendekatan metode campuran dimiliki dalam penelitian ini dikarenakan dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih tentang pengukuran peningkatan kinerja perusahaan melalui integrasi menggunakan metode analisis SWOT dan metode BSC. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan data yang terukur, atau dengan kata lain, data penelitian ini bersifat angka yang dapat diukur, sedangkan pendekatan kualitatif akan digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam terhadap strategi peningkatan dan faktor-faktor yang berhubungan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data berupa laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan berkelanjutan yang diperlukan untuk penelitian ini yang dapat diunduh melalui website IDX, melalui website resmi perusahaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode library research yang berguna untuk mengumpulkan berbagai informasi atau data-data yang akan menunjang penelitian ini. Teknik pengolahan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan berkelanjutan yang diambil dari website resmi perusahaan dan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Guna mengolah data yang telah dikumpulkan oleh penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan alat SPSS untuk mengolah data yang tersedia sehingga mendapat hasil yang diharapkan dari data yang telah dikumpulkan.
Uji reliabilitas. Hipotesis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah: pertama, uji hipotesis. Hipotesis nolnya data hasil pertanyaan kuesioner reliable. Hipotesis pertama, data hasil pernyataan kuesioner tidak reliable. Kedua, daerah kritis. Jika RALPA lebih besar dari tabel, maka H0 diterima. Jika RALPA lebih kecil dari tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan dari hasil di atas, maka terdapat kriteria yang telah digunakan adalah sebagai berikut. Menurut Ghazali tahun 2011. A. Apabila nilai Krobach alpha lebih besar dari 0,60, maka pertanyaan yang digunakan dalam suatu pengukuran variabel adalah reliable. B. Apabila nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,60, maka pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel tersebut tidak reliable. Pengukuran dalam balance scorecard. Skala yang digunakan dalam pengukuran kinerja pada perusahaan jika melebihi dengan target yang telah ditetapkan, maka perusahaan itu akan dikatakan baik dengan nilai skor 1. Target dengan hasil kinerja memiliki hasil yang sama, maka akan dikatakan cukup dengan nilai skor 0. Dan jika hasil kinerja lebih rendah dibandingkan target, maka akan dikatakan kurang dengan nilai skor -1. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.